Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Wa qala ayyun a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aslihu dunyakum wa'malu li akhiratikum ka'annakum tamutuna huda. Rawahu Tailani. Seluruh jamaah majelis taklim hakikat, saya tadi dibisiki dengan beliau. Hikam itu singkatan dari himpunan keluarga Al-Muntahi. Dibisiki, terus saya ngomong, kalau begitu saya termasuk di dalamnya. Karena mertua saya itu yang laki-laki dari Al-Muntahi, Pak Haji Samsudin Udud, itu aslinya dari Al-Muntahi. Mertua saya satu-satunya menantu yang dari Jawa ya saya, karena saya tergolong yang terpilih. Cuman istri beliau itu asal dari Demak. Jadi istri saya dilahirkan oleh ibunya di Muara Pakung, Kabupaten Kutai. Dulu masih Kutai, ibu kota negara, belum dibagi-bagi, belum. Tahun-tahun 84 saya menjadi keluarga dari Pak Haji Samsudin. Setelah saya mengucapkan saya terima nikah, nah itu dulu ya. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya masih satu istri. Alhamdulillah. Karena tidak dibolehkan dengan istri saya untuk nikah lagi. Sebelumnya saya tidak berpindah. Saya ngomong-ngomong juga dengan teman saya itu, Pak Ustaz Effendi itu mau juga, cuma nggak boleh dengan saya, jadi nggak jadi. Dengan istri satu, alhamdulillah saya diberi amanah oleh Allah 4 anak, dan sekarang sudah punya 3 cucu, 2 menantu. Alhamdulillah. Nah, itu. Enggak sampai di sini aja ngajinya. Enggak ada diterusin. Ada guru-guru kita, Alhamdulillah. Saya berterima kasih dan menyambut permohonan ini. Kebetulan juga pagi ini kosong, dan insya Allah nanti jam 10 paling lambat saya minta izin karena ada di tempat yang lain, dan nanti sesudah dulu saya harus ada di bencana. Kalau saya masih hidup, siapa tahu nanti di sini dulu saya sudah
selesai ya sudah. Mudah-mudahan kita semuanya husnul khotimah. Tanpa banyak berbasa-basi, kita sama-sama menghormati guru kita Kiai Haji Muhammad Jawawi dengan wabil khusus. Alhamdulillah, ulun diakui sebagai sahabat beliau yang saya sudah kenal dengan beliau di tahun 80-an, sama-sama waktu itu di NU sampai menjadi pengurus yayasan Masjid Baitul Rahim. Akhirnya saya diminta untuk melanjutkan periode menjadi ketua yayasan Masjid Baitul Rahim, dan alhamdulillah masih diberikan kesempatan oleh Allah sekarang bisa berada terus berjalan. Alhamdulillah ketemu juga sama Tuhannya. Sudah banyak meninggalkan dunia kita. Karena dulu pada waktu ketemu itu rambutnya masih sama-sama hitam. Sekarang sudah putih, ini memasuki dunia putih. Ya, alhamdulillah. Saya tinggal di Jalan Lambung Mangkurat di Gandeng Pati. 3 tahun yang lalu di Gang Kaisar, tapi 1 RT. Sementara sekarang ini di Gandeng Pati. Gandeng Pati 1 RT. Itu dulu perkenalan kita, dan kita lanjutkan sesuai dengan hajat kita, yakni pagi ini bersama-sama kita memperingati lahirnya beliau Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang mengingkari kelahiran beliau kafir hukumnya. Sekali lagi, siapa yang mengingkari kelahiran beliau kafir hukumnya, dan orang yang mengingkarinya jelas tidak diakui sebagai umatnya. Maka saya dan sampean berupaya kepingin untuk diakui menjadi umatnya. Maka kita tanamkan dalam hati kita bahwa beliau betul-betul ada dan dilahirkan, sehingga kita tidak sedikit pun meragukannya. Ketika kita meragukannya, maka menjadi rusak iman kita. Ini yang harus ditanamkan oleh kita. Lalu pertanyaannya muncul, kenapa kita kepingin menjadi umatnya? Ini yang harus dijawab. Sehingga peringatan Maulid Nabi itu mampu untuk menjadi sebuah jawaban dalam diri kita, di mana kita ini mengakui menjadi umatnya. Maka itu di dalam Quran juga ada yang panggilan sifatnya umum, ada yang berpanggilan sifatnya khusus. Maka di dalam Quran itu 1 ayat pun, mohon maaf, nauzubillah, bukan bermakna mengajari yang dijauhkan dari itu. Hanya karena saya diberikan kesempatan oleh beliau sahabat saya Pak Kiai Haji Hermini Zahid. Itu di dalam Quran itu yang terdiri 114 surah, 6.660 ayat lebih. Itu tidak ada 1 ayat yang menjelaskan atau katakanlah membicarakan tentang manusia yang tidak percaya dengan Tuhan. Tidak ketemu, tidak ada. Sebab manusia yang tidak percaya dengan adanya Tuhan itu sudah sejelek-jeleknya makhluk. Kalau bahasa kita ini apa yang mengenal komunisme, bahasa kita atau PKI bahasa kita. Ada lagi bahasa yang keren apa? Ateis ya. Oh, nggak dibicarakan. Nanti saya buka dalam surat Al-Bayyinah itu. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Dibicarakan itu. Manusia kafir yang masuk dalam kelompok ahli kitab, manusia kafir yang kelompok terhadap musyrik. Dibicarakan.
Mereka sudah bertobat, mengakui adanya Tuhan. Masalahnya, apakah itu yang dimaksud dengan umat itu yang dibicarakan, diluruskan? Maka lalu fariqu baina ahadin min rusul. Tidak ada beda antara nabi yang dulu sampai Nabi Muhammad mengajarkan tauhid. Ini masalahnya. Nah, kalau sudah menyimpang dari itu, ada peranggapan Tuhan ada 3 sama dengan 1, 1 dengan 3. Padahal itu sudah beda. Apalagi sampai membuat patung berhala yang dulu dikumpulkan di keliling Ka'bah. Ada namanya Lata, ada namanya Uzza, ada namanya Manat. Masing-masing kabilah membuat berhala lalu disembah-sembah. Itu dibicarakan, diluruskan. Nah, Al-Quran dalam surat Al-Baqarah yang saya baca tadi ayat yang ke-21 nanti bisa dibuka itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil hambanya yang bernama manusia itu. Sampai dan saya ini makhluk yang berupa manusia ini dipanggil oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi manusia dipanggil supaya manusia itu melaksanakan tugas yang Allah berikan kepadanya, agar di dalam menjalani kehidupannya itu senantiasa hanya mengabdi terhadap Sang Penciptanya. Nah, tujuan dari pengabdian itu tidak lain adalah agar kita manusia itu menjadi makhluk yang hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang perlu untuk kita tanamkan. Lalu kita mengakui sebagai umatnya Rasulullah, maka kita wujudkan kepribadian kita. Tidak lain adalah bagaimana Rasulullah mencontohkan. Lalu tadi dibaca ketika kita baca tiba tadi, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Masyaallah. Oleh karena itu dalam kegiatan peringatan Maulid ini menjadi haram hukumnya. Manakala di dalam kegiatan peringatan Maulid itu diisi dengan hal-hal yang bertentangan dengan syariat agama, haram. Menjadi bernilai ibadah apabila di dalam peringatan Maulid ini diisi dengan nilai-nilai yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Ini masalahnya. Kadang-kadang banyak orang yang ingin berlaku kebaikan, tapi karena tidak dilandasi dengan ilmu, menjadikan hal itu tertolak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, ini contoh kecil dalam kita sebagai seorang muslim. Ketika tanggal 17 Agustus itu biasanya bangsa Indonesia memperingati hari kemerdekaan, bersyukur. Lalu dengan memperingati hari kemerdekaan itu yang dikatakan bersyukur atas kemerdekaan, atas karunia Allah, lalu melakukan perbuatan, mengumpulkan dana, lalu mengundang artis dan luka, umpamanya artis naik di atas panggung, pakaiannya sudah. Padahal katanya bersyukur kepada Allah. Pertanyaan, perbuatan itu sebagai bentuk syukur apa kufur di hadapan Allah? Ini yang kadang-kadang kita tidak bisa untuk memilah dan memilih. Tapi enggak di sini, tidak ada. Itu di tempat saya di Jawa saja. Di sini sih enggak ada. Dan mari kita coba. Karena dia pakai aturan, pakai tuntunan. Nah, tuntunan itulah agar kita bisa memahami Allah mengangkat keseluruhannya. Maka di dalam Al-Quran sampai baca Fatihah itu sampai berdoa, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah,
Saya pikir kami di jalan yang lurus. Tapi bagaimana kita melanjutkannya? Firman Allah yang diberikan kepada Rasulullah, lalu Rasulullah mengucapkan, bukan siratal tapi siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang engkau berikan terhadap hamba-hambamu yang diberikan kenikmatan. Mereka siapa? Orang-orang yang soleh. Ini perlu untuk kita waspadai. Karena apa? Karena Allah bukan bisa untuk ditiru. Karena Allah bukan makhluk. Allah tidak makan, Allah tidak minum, Allah tidak tidur. Makanya kita tiru manusia. Maka Rasulullah sebagai seorang manusia dipilih oleh Allah, dijadikan sebagai uswah buat kita. Nah sementara kita berteriak ngaku jadi umatnya. Lalu kita tanya, apakah kita benar sudah mengikuti yang dicontohkan oleh Rasulullah? Itu kan sebuah pertanyaan besar yang harus muncul pada diri kita. Sampai kita diajarkan kalau bisa setiap pagi, setiap sore itu membaca zikir raditu billahi robba wa bil islami wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Bukan sekedar cuma ucapan yang keluar dari mulut kita, tapi bagaimana ucapan itu mampu untuk menjadi bekas dalam sikap dan perilaku kita, sehingga itu terwujud. Sehingga dengan itu bentuk siapapun yang menyatakan diri sebagai umatnya Rasulullah mampu untuk menyampaikan pribadinya menjadi hamba yang menebarkan rahmat bagi setiap orang. Kan begitu. Maka itu dipanggil oleh Allah. Sifatnya khusus. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Kan begitu. Innahu lakum nyata itu. Jadi benar-benar. Jadi kita ngaji pelan-pelan. Kalau sekarang itu pelawak, artis, jadi kiai, jadi ustadz kan sudah banyak. Jangan sampai kiai itu jadi pelawak. Ngaji pelan-pelan kita menjadari kehidupan kita ini. Karena Allah memuliakan hambanya itu bukan dari mana dia, siapa dia, tapi yang dimuliakan oleh Allah tadi bagaimana mampu menempatkan ketakwaannya dalam kehidupannya. Maka orang yang takwa itu dinaikkan derajatnya oleh Allah menjadi hamba yang mampu menduduki kedudukan yang bersyukur. Maka dalam Quran disebutkan wattaqullaha la'allakum tashkurun. Nah kira-kira takwa kita sudah mengantarkan ke derajat itu belum? Ini Rasulullah memberikan contoh kepada kita. Nah bagaimana kalau kita sendiri buta dengan hal itu? Apalagi kalau kita coba membanggakan dari mana kita, sementara itu mengantarkan kita ke jurang kesesatan. Karena Allah sendiri sudah mengatakan, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ujungnya sampai sudah hafal. Inna akramakum indallahi atqakum. Maka tadi saya katakan, bagaimana kita sudah menempatkan takwa itu bisa mengatakan kita yang takut kepada Allah. Karena semuanya ini miliknya Allah. Semua yang ada itu karena kehendaknya Allah, bukan kehendak kita. Kalau kami buka nanti dalam kitab ikan, di sana disebutkan al-kaunu kulluhu zulma wa inna an-naru zuhurul haqiqi. Yang tampak oleh kita, yang kelihatan termasuk bangunan dan semuanya, hakikatnya nggak ada. Gelap kosong nggak ada. Ada ini mewujudkan bahwa Allah itu yang ada. Karena akal kita menolak barang yang ada diadakan oleh yang tidak ada.
Maka itu orang yang tidak mengakui adanya yang maha ada, makhluk yang paling jelek, maka tidak dibicarakan. Alhamdulillah kita diberi oleh Allah karunia berupa iman, berupa Islam. Bahagia orang lain kita dalam makna non muslim Islam. Sekarang kan di Indonesia kan nggak disebut kafir, ini kan non muslim kan. Sebetulnya saya sangat setuju kalau dibicarakan non muslim itu, karena non muslim itu orang yang tidak yakin dengan Allah sebagai Tuhan. Mengakui ada Tuhan tapi tidak berkeyakinan terhadap Allah sebagai Tuhannya. Tambah jelas itu. Kalau disebut ahli kitab masih kita berbicara lagi. Ahli kitab apakah sesuai dengan kitab Zabur, Taurat dan Injil? Nah, tapi karena kita yakin, bukan tapi karena memang kita yakin seyakin-yakinnya Taurat, Zabur, Injil sekarang ini tidak lagi menjadi kitab yang asli, sudah dibuat oleh campur tangan manusia. Nah ini masalahnya. Yang sudah jelas muslim. Kali kita tahu kedudukannya, sehingga dalam kaitan ini kita bisa menempatkan bagaimana kita sebagai manusia muslim dan bagaimana sebagai manusia yang non muslim, sehingga kita terhadap sesama manusia itu mampu untuk menghormati batasannya itu ada. Jangan sampai nanti batasannya itu rusak, akhirnya kita tidak mampu membedakan antara si muslim dan non muslim. Maka itu kan, kalau hukum fikih ya guru ya, itu kan tidak boleh mendoakan terhadap Allah untuk golongan non muslim agar diampuni dosanya. Tidak boleh. Umpama non muslim itu meninggal, tidak boleh kita doakan mudah-mudahan ya Allah ampuni dosanya. Karena sudah bertentangan dengan ketauhidan. Tapi kalau ketika masih hidup, kita boleh untuk mendoakan supaya Allah memberikan hidayah. Itu kan beda. Karena hidayah itu haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Lahab yang begitu kerasnya terhadap penentangan Islam, tauhid, Abu Jahal itu, tapi anaknya ada yang Allah jadikan sebagai mukmin yang kokoh, muslim yang kuat. Oleh karenanya kita bersyukur dilahirkan dari orang tua Islam, ibu kita Islam. Alhamdulillah kita sampai mulai lahir sampai sekarang Islam. Tapi ingat, ada perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala panggilan tadi. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Maka Rasulullah dalam sebuah hadis yang ada di dalam kitab Muftahul Hadis, beliau Rasulullah berkata, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Taimiyah, aslihu dunyakum wa'malu li akhiratikum ka'annakum tamutun mamut. Kita sebagai manusia yang dipilih oleh Allah menjadi khalifahnya di muka bumi ini, dipesani oleh Rasulullah sebagai pesuruh Allah agar kita di dalam menjalani kehidupan kita di dunia itu dihiasi dengan berbagai macam kebaikan. Kalau dalam istilah Al-Quran itu fastabiqul khairat. Ada sesuatu perbuatan yang tidak dilakukan oleh Nabi, tapi kita lakukan hal kebaikan seperti begini tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Lalu orang yang memahami agama itu dengan harfiah, dengan tekstual, dengan lektoral, menuduh hal-hal yang demikian itu masuk dalam kelompok bid'ah. Lalu menuduh bid'ah dolalah itu diterangkan. Orang baca sholawat, orang mendengarkan Al-Quran, orang mengucapkan tahlil, dituduh sebagai orang yang masuk neraka. Sementara ini ada hadis yang mengkhususkan, yang istilah bahasa kita mentaksis, hadis yang dikhususkan, man sanna fil islami sunnatan hasanatan sampai seperti itu taksis. Maka itu kelompok-kelompok mazhab Syafi'i, mazhab Syafi'i
berpandangan bid'ah itu kan ada yang menyatakan sesuai dengan hukum taklifi. Secara umum bid'ah itu dibagi ada dua, ada yang hasanah, ada yang sayyi'ah, ada yang istilahnya mahmudah, ada yang mazmumah. Nah ini diajak kumpul kita bersama-sama membuktikan kecintaan kita dengan Rasulullah. Bukan macam-macam yang kita lakukan, memperbanyak membaca sholawat, mulai ya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seterusnya. Lalu di sini kita diperdengarkan bacaan Al-Quran. Kita dalam keadaan hening mendengarkan bacaan surah Al-Quran. Bukankah Rasulullah menyatakan, siapa yang membaca satu huruf Al-Quran, Allah berikan satu kebaikan, dan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Mengucapkan membaca alif lam mim, bukan satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Alif lam mim 30 kebaikan yang Allah berikan. Belum lagi kita tolabul ilmi. Dari rumah kita sudah niat untuk datang mencari ilmu karena ridhonya Allah. Bukankah Rasulullah memberitahu dengan kita, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman syahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Mulianya bukan main. Nah ini belum lagi sedekah. Ini nanti saya lewat tadi sebelum masuk sini, saya pernah melihat jejer di atas meja itu yang nanti untuk kita ada. Saya lewat tadi terus baunya nanti sini masa sedekahnya mulai ini akhirnya lu sedekah bukan main. Tidak satu pun di antara apa yang kita lakukan bertentangan dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh Rasulullah. Maka pantas kalau kita mengaku sebagai umatnya Rasulullah. Ini bentuk salah satu di antara perjuangan kita agar kita diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya. Sebab apa? Manakala saya dan sampai tidak diakui oleh Rasulullah menjadi umatnya, tidak ada jaminan surga untuk kita. Itu masalahnya. Rasulullah kan bersabda, sampai dan saya sudah hafal itu. Bismillahirrahmanirrahim. Sabda Rasulullah, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Kan itu jaminan Rasulullah. Setiap umatku itu aku jamin masuk surga. Tapi di situ Rasulullah mengatakan ada hal yang beristisna. Illa kecuali dia umatku yang tidak mau aku jamin masuk surga. Sahabat itu bertanya, siapa sebenarnya yang tidak mau masuk surga? Lalu beliau para sahabat bertanya, man yakba ya Rasulullah? Siapa umat sampai yang tidak mau menerima jaminan masuk surga ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asawani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku memperoleh jaminanku, siapa yang menolak berarti dia menolak jaminanku. Lalu kita tanya dengan hadis yang pendek ini, apakah kita sudah mengaku jadi umatnya Muhammad, sudah menjadikan Rasulullah teladan kita, panutan kita sebagai bentuk ketaatan kita kepada Tuhan? Ini kan pertanyaan. Lalu kita merawat dalam perjalanan hidup kita, kira-kira bagaimana dalam perjalanan hidup kita? Sampai Rasulullah mengatakan, wa malu li akhiratikum ka'annakum tamutun. Oleh karena dunia ini tempat kita untuk berjuang menjadikan diri kita agar diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya, maka saya dan sahabat senantiasa menjalankan apa yang dituntutkan oleh Rasulullah, seolah-olah kita sudah besok sudah mati. Karena ketika kematian menyebut kita,
maka sudah cukup sampai di situ batasan kita bertanggung jawab. Nah ini kan renungan-renungan kita. Maka seringkali di sini saya masih ingat dulu masih di atas di sana di atas itu. Saya masih ingat Allah tidak menanyakan berapa umur kita. Kalau kita bertemu sesamanya seringkali ngomong sekarang sudah umur berapa? Nah, kita itu Allah tidak bertanya itu. Tapi yang ditanya oleh Allah adalah kata Nabi an umrihi fima afna, umur yang aku berikan dihabiskan untuk apa? Coba kita jalan satu. Lalu kalau kita sudah begitu, kira-kira sempatkah kita tertawa terbahak-bahak? Kalau kita bisa mengurangi ini, maka kalau sudah memandang itu tidak lagi kita memandang makhluk yang lain lebih baik daripada kita. Maksud saya tidak memandang makhluk lain itu lebih jelek daripada kita, tapi kita memandang makhluk yang lain lebih baik daripada kita, sehingga kita bisa mengambil manfaat yang ada dalamnya. Maka itu kan kita diingatkan likulli syai'in hikmah. Dan Allah sendiri menyatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Kita sudah mengakui apa yang diciptakan oleh Allah ini tidak ada satupun yang sia-sia. Tapi kalau kita sudah menganggap itu rendah, berarti kita sudah menganggap itu sia-sia bagi diri kita. Padahal kita hendaknya bisa mampu untuk mengambil imron di dalamnya. Begini. Maka hidupnya orang mukmin diniatkan untuk ibadah. Karena memang orang mukmin dicipta oleh Allah manusia ini untuk ibadah. Kita semuanya sudah tahu. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Jelas. Maka orang mukmin meniati hidupnya untuk ibadah, apapun profesinya. Maka inilah masuk yang dinyatakan ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Jadi ibadah itu bukan ketika di atas sajadah, di atas mimbar, tidak, semua aktivitas kita hendaknya bisa bernilai ibadah. Lagi profesinya masing-masing. Yang jual air mineral ibadah. Padahal jual air itu nggak boleh. Air kan nggak boleh dijual belikan. Itu hadis. Termasuk listrik nggak boleh dijual belikan. Kenapa Pak kok kita bayar listrik? Memberi upah terhadap orang yang dilakukan. Bukan membeli listriknya, bukan. Hadis melarang itu. Jual air ya, enggak jualan ini beli tidak. Tapi yang berupahnya untuk menjadikan air sampai sini, upahnya itu bahasa kita. Dan air, listrik tidak boleh dijual, termasuk rumput. Maka sampai ngambil rumput di kebun orang tidak ada larangan agama. Cuma masalahnya kadang-kadang ngambil rumput buahnya diambil. Nah itu yang jadi masalah. Pasti kebun orang nanam apa namanya itu ya mungkin mentimun karena rumputnya banyak kita ambil rumputnya, tapi kesalahan kita ngambil mentimunnya. Loh itu pokoknya begitu, rumputnya bebas. Kecuali rumput yang namanya ada rumput yang ditanam orang itu, yang khusus itu tumbuhan itu tidak boleh tanaman orang itu. Ada tumbuh namanya rumput gajah. Nah itu biasanya dipakai untuk makanan pokok dari ternak yang biasa punya ternak. Ada lahan yang ditanami rumput untuk apa namanya persiapan baik. Ini perlu untuk kita tes. Maka sebelum kita sampai bahasan itu, mari kita coba melihat hadis. Kalau tidak salah diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Jadi Rasulullah ketika itu malaikat Jibril diperintah oleh Allah
untuk menemui Rasulullah, menyampaikan pesan. Jadi kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, bukan ucapan itu, tapi langsung menyebut namanya dalam hadis itu. Ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Ada pesannya tidak? Wahai Muhammad, kamu gunakan hidupmu semaumu, silahkan. Nah, kita tahu bahwa kehidupan ini bertanggung jawab di hadapan Zat yang memberi hidup. Pesannya malaikat Jibril kepada Rasulullah, Muhammad, kamu gunakan hidup semaumu, silahkan mau gunakan apa saja. Tapi ingat, fa innaka mayyitun. Hidupmu di dunia ini dibatasi oleh kematian. Nah, sampai dan saya sudah dijelaskan dalam Al-Quran sebelum sampai dicipta, sudah dinyatakan oleh Allah bahwa Allah menciptakan khalifahnya di muka bumi sampai ini. Sampai akibat dari itu, iblis pun berani menolak perintahnya Allah. Padahal iblis, setan itu beriman, percaya dengan Allah. Malah dia mengatakan, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Itu berarti dia percaya dia ada karena dicipta. Itu loh. Tapi karena dirinya merasa lebih baik daripada Adam yang dijadikan oleh Allah sebagai khalifahnya, maka si setan iblis itu menolak perintahnya Allah. Loh kan begitu. Semuanya kita sudah paham itu, dan itu kita dengar di mana-mana. Nah, ditolak. Akibat penolakan inilah maka dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sifat kesombongannya, dia tidak minta maaf, tapi justru ujar bahasa kita menantang Allah. Bahasa kita sampai dia rela untuk dimasukkan ke neraka, dilaknat oleh Allah asal permintaannya dikabulkan. Iblis punya permintaan, minta agar hidup sampai nanti kiamat. Maka kan tidak ada, ayo kita berarwahan untuk berharu untuk iblis, nggak ada itu tahlilan untuk iblis, itu tidak ada. Belum pernah dengar saya ada almarhum iblis, almarhumah setan, itu belum pernah saya. Ini hidup terus. Guru-guru saya dulu menyatakan itu beranak pinak terus, berkembang. Lalu yang keduanya mintanya dibebaskan untuk menggoda sampean anak Adam ini. Maka sampean itu objek. Masalahnya kita tidak pernah melihat setan, sementara setan melihat kita. Itu masalah. Tapi suatu saat nanti sampean dan saya pasti diperlihatkan oleh Allah ketika sampean dan saya mengalami sakaratul maut. Maka perjuangan, sehingga dalam ajaran Islam kita diajarkan kalau ada saudara kita yang lagi sakaratul maut, kita diminta untuk menolongnya dengan mentauhid, menuntun dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Tapi karena mereka tidak punya ilmu menghadapi orang sakaratul maut, rohani ngomongnya sakaratul maut. Tapi nggak di sini, di Bima. Kalau di Samarinda udah ngomong macam-macam. Karena itu beliau itu berjuang. Yang kita tidak tahu, mereka melihat itu tidak tahu. Kita yang tidak tahu mereka tahu. Ditolong. Maka dengan itu kita hadir kalau tidak sempat untuk mentalkinnya karena sudah ada kita dalam hati sambil berdoa memohonkan kepada Allah diberikan mudah-mudahan matinya husnul khotimah saudara kita. Tapi kalau orang non muslim sekalipun aja kita tidak diperintahkan untuk mentalkin, suruh mengucapkan la ilaha illallah. Nah ini. Nah oleh karenanya dalam kaitan ini kita semuanya harus senantiasa memahami bagaimana kita menjalani hidup. Termasuk saya ini yang diberi hidup melebihi hidupnya Rasulullah. Secara zahir Rasulullah 63,
Alhamdulillah saya sudah berjalan 66 tahun. Jalan. Saya lahir 54 bulan 7. Jadi sekarang sudah 23 bulan berapa? 9. Berarti kalau bulan 10 kan sudah 10 sih kan? Berarti dia ada jatuh. Itu kalau dihitung Masehi, kalau dihitung Hijriah tambah lagi, karena setiap 33 tahun Masehi itu tambah 1 tahun itu, karena selisih antara Masehi dengan Hijriah 1 tahun itu antara 11 hari. Jadi kalau sudah 33 tahun berarti kan sudah 301 tahun. Nah, cuman saya tidak tahu betul apakah Rasulullah 63 tahun itu berlandaskan Hijriah atau Masehi. Cuma yang jelas beliau intakola ila rafiqil a'la, disepakati semuanya pada hari Senin dan tidak langsung dimakamkan pada hari Senin itu. Berjalan 3 hari, kalau tidak salah beliau dimakamkan pada hari Rabu. Nih, mudah-mudahan kita semuanya diakui oleh Rasulullah menjadi umatnya. Ini tujuan kita. Maka Allah saking cintanya kepada kita hambanya ini berpesan. Nanti buka dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. Kalau tadi Al-Baqarah 21, nanti saya buka di surat Al-Baqarah ayat yang ke-281. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Al-Baqarah 281. Ketemu nanti itu. Allah mengingatkan kita, hendaknya dalam menjalani hidup itu hanya takut kepada Allah. Allah akan mengambil kita, sampai dan saya akan kembali di hadapan Allah. Maka saya katakan, setan itu berjanji selama ruh sampean itu masih ada di dalam jasad sampean, setan itu menggoda sampean. Tapi Allah katakan, kalau hambaku memohon ampun kepadaku, dia bertobat kepadaku, aku akan ampuninya. Maka dalam Islam Rasulullah mengajarkan kepada kita, taubat itu senantiasa terbuka, kesempatan lebar, cuma dibatasi, ada batasannya. Malam yuhuri, sebelum sampai nafas di nah, kita masih diberikan kesempatan. Lalu bagaimana kita mampu menggunakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita ini? Itu semuanya kembali kepada kita. Jadi tidak ada nilainya panjang umur, tidak ada nilainya sedikit, tidak. Tapi yang bernilai adalah bagaimana kesempatan umur yang Allah berikan itu mampu kita wujudkan sebagai hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan perjuangan. Sehingga di dalam hadis beliau mengingatkan dunia mazra'atul akhirah. Dunia itu tempat kita untuk berjuang, untuk berlaku, berbuat, beramal yang nanti untuk bekal kita di akhirat. Sebagai akhirat itulah hakikinya Allah memberikan kenikmatan terhadap hambanya yang beriman. Kalau sekarang ini di dunia, baik yang tidak beriman atau yang beriman, hanya satu bagian kecil saja yang dirabiti. Yang merebut jadi presiden, jadi gubernur, hanya satu ini. Sampai sekarang sudah calon presiden, sudah pencitraan ke sana kemari kan. Sampai pada salah wudhu saja yang tahun panjang tidak pakai. Wallahu a'lam. Urusan sampai yang dunia itu. Mohon maaf ya Pak. Pengadilan tinggi Pak. Ini akan Masya Allah. Ini. Nah kita harus memahami demikian. Hal-hal yang gini. Maka dulu saya ingatkan, kalau kita suka itu berarti sifat-sifat kesombongan kita, karena mudah meremehkan. Tapi kalau sudah maka itu bulat.
Nah, ini dilandasi. Maka yang bisa untuk memahami ini adalah makhluk manusia yang diberi oleh persoalan hukum. Apa itu? Namanya mukallaf tadi. Ada akal sehat, ada sampai pada umur. Maka yang diminta untuk bertanggung jawab terhadap hukum adalah orang-orang yang sudah masuk dalam mukallaf, balik, berakal sehat. Kalau tidak berakal sehat, walaupun dia sudah usianya lebih daripada 30, aman-aman saja. Makanya orang gila kan aman. Orang gila nggak melakukan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya aman. Maka pertanyaannya, kalau kita kepingin bebas, kepingin aman, ya jawabannya ya dijawab sendiri. Maksudnya itu aja. Tapi kalau saya dasarkan ngaku sebagai orang yang sehat akalnya, mari kita sadari untuk mengantarkan diri kita menjadi manusia yang memiliki dan melakukan agama dengan sempurna. Karena agama bukan milik kita, agama itu miliknya Allah. Maka siapa yang menjalankan nilai-nilai agama, Allah sendiri yang bertanggung jawab atas hambanya itu. Itu masalahnya. Maka dalam Al-Quran Allah berjanji, dan sampai dan saya tidak mengingkari sedikit pun janjinya Allah. Cuma kadang-kala kita praktekkan dalam diri kita ini yang kadang-kala tidak sesuai dengan itu. Maka perlu senantiasa koreksi diri. Dalam peringatan kita Maulid ini mengoreksi tentang diri kita. Bagaimana Allah sudah menyatakan dengan janjinya, wa man yattaqillaha yaj'al lahu wa yarzuqhu min haitsu. Itu janji Allah. Dan itu semuanya orang mukmin harus paham, harus mengerti dan harus mengetahuinya, lalu dijadikan sebagai tatanan dalam kehidupannya. Nah, tadi sudah saya awali, la'allakum tattaqun. Nah, kira-kira sudah sampai di situ. Maka jadi pejabat landasan untuk membuktikan ketaatannya, sehingga dirinya menjalankan kekhalifahannya sesuai dengan kedudukannya. Nah, sekarang ini mohon maaf kadang-kadang ada hakim yang gara-gara merah, yang benar disalahkan, yang salah di begitu loh Pak. Nggak tahu sih. Coba langsung muncul karena dilandasi dengan nafsunya tadi, lalu tidak lagi berorientasi terhadap kekhalifannya di hadapan Allah, tapi kekhalifannya terhadap nafsunya. Lalu muncul kalau jadi pejabat korupsi, jadi ini korupsi. Nah, korupsi sekarang itu nggak sedikit-sedikit, juta itu lah kan, triliun. Kira-kira saya yakin beliau sahabat saya Pak Kiai Minizami belum pernah melihat di hadapannya uang 2 triliun, belum pernah. Apalagi sampai Anda bisa kira. Kalau sekiranya uang itu 2 triliun itu diberi sambilan jamaah Majelis Taklim Al-Hikam, lalu jamaah ini sepakat untuk uang 2 triliun diberikan kerupuk, tenggelam sembilan. Coba bayangkan, mereka tidak merasa, malah ketika ditangkap sudah dipakai pakaian itu sempat dada-dada. Coba bayangkan itu. Masya Allah, baju oleh itu sudah dada-dada, seolah-olah dirinya tidak salah. Padahal Allah lewat Rasulnya mengingatkan, itu harta akan ditanya 2. Kalau yang lainnya ditanya cuma 1, tapi masalah harta itu ditanya 2. An-malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Masya Allah. Lalu kita koreksi, ini. Lalu segera kesempatan yang masih ada diberikan, diajak untuk membawa dirinya bertobat, memohon ampun kepada Allah. Sampai Rasulullah ngajari kita ada istighfar yang kita kenal dengan Sayyidul Istighfar, itu yang mengajari Rasulullah.
Loh kalau sampai baca itu kok pahami maknanya? Masya Allah, berapa besarnya kasih sayangnya Rasulullah kepada kita. Agar kita selamat, agar kita disayangi oleh Allah, diajari. Allahumma anta rabbi. Istighfar yang disebut Sayyidul Istighfar bukan diawali dengan astagfirullahaladzim, tapi pengakuan tauhid hanya kepada Allah. Sebab ini yang bisa untuk mengantarkan ibadah kita mendapatkan nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita diajarkan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Coba bayangkan itu kalau sampai cermati dari satu kalimat ke kalimat, satu kalimat ke kalimat, Masya Allah. Sayyidul Istighfar, karena kita pasti bakal kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan sebesar apapun dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun amal ibadah kita, mudah-mudahan diterima, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi bekal kita untuk menghadap kepada Allah, sehingga nanti kita di akhirat kita semuanya tergolong orang-orang yang mendapatkan pertolongan Allah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan tidak penting kita dalam peringatan Maulid membicarakan tentang sejarah lahirnya Rasulullah ini. Tapi kita harus paham dengan pernyataan langsung oleh Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Dengan tegas, bukistu liutammima makarimal akhlak. Itu pernyataan Rasulullah. Panutan kita. Aku, kata Rasulullah, diutus oleh Allah ini untuk menyempurnakan akhlak. Nah, akhlak ini ada yang bersifat vertikal, ada yang bersifat horizontal. Kepada Allah bagaimana hubungan kita? Bukan cukup hanya kepada Allah, tapi bagaimana sesamanya. Maka Rasulullah lalu berpesan, memberitahu, kalau kita kepingin menjadi manusia yang baik, jadikanlah diri kita menjadi manusia yang bermanfaat untuk yang lainnya. Bahasa hadisnya khairun nas anfa'uhum linnas. Maka kita orang mukmin umatnya Rasulullah hendaknya menjadikan diri kita mampu memberi manfaat terhadap yang lainnya. Kira-kira koruptor itu bermanfaat apa enggak dengan kita? Walaupun dibagikan dengan sampean berapa banyak. Lalu nanti pergi ke Mekah sana untuk ini cuma padahal yang dipakai uangnya uang haram. Allah sampai sendiri mohon gimana? Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mampu untuk mendudukkan diri kita, dan pengakuan kita buktikan dengan perlakuan kita. Karena akhlak itu adalah intinya ilmu. Ilmu setinggi apapun kalau tidak dilandasi juga dengan ikhlas, akhlak dan nilainya. Nah ini. Jadi dengan akhlak itu kita tidak membanggakan diri kita siapa, kita dari mana, orang tua kita siapa, tapi kita membanggakan diri kita bahwa kita mudah-mudahan diakui menjadi umatnya Rasulullah. Maka kita berjuang. Lalu dengan kondisi yang demikian, saking beratnya yang demikian itu diajari dalam agama kita dalam doa. Sampai sudah hafal betul doanya itu. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna. Semua kita sudah hafal. Kita minta kepada Allah supaya diberikan petunjuk jalan yang benar itu benar. Diberikan oleh Allah kemampuan, kekuatan untuk bisa menjalani yang benar.
Mohon kepada Allah petunjuk supaya diberitahu mana yang salah itu salah. Diberikan oleh Allah kemampuan kekuatan untuk menjauhi meninggalkan yang salah. Kenapa kita kepingin senantiasa yang benar? Karena Allah sangat menyenangi, menyukai hamba-hambanya yang berbuat kebenaran. Sebaliknya Allah sangat murka terhadap hamba-hambanya yang berbuat kesalahan. Nah ini kan berarti tugas kita, perjuangan kita. Nah itu semuanya landasannya ilmu. Mencari ilmu mudah, tapi untuk menjadikan ilmu menjadi manfaat itu yang berat. Sampai Nabi mengajar kita doa itu, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan mustaqbala sampai seterusnya. Lalu kita diajari dengan agama itu, ya muqallibal qulub sabbit qalbi sampai seterusnya, sampai sudah tidak lagi apa. Tantangan ini dilakukan. Oh iya. Lah alhamdulillah sampean semuanya ini menjadi orang-orang yang bisa memberi manfaat terhadap yang lainnya. Maka saya yakin, seyakin-yakinnya sampean semuanya ini adalah calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak yakin sampean menjadi penghuni surga, penghuni nerakanya Allah. Saya tidak yakin, nggak pantas. Yang pantas itu masuk surga biwai hisab. Maka kita berdoa kepada Allah. Sebab nanti kalau kita sudah dikumpulkan di yaumil mahsyar, dan satu hadis yang saya baca, nanti manusia itu pada ketika dikumpulkan di padang mahsyar itu ada yang tenggelam oleh air keringatnya sendiri sampai menutupi telinganya. Kalau menutupi telinga sama tarik ke depan itu sampai tertutup oleh air. Sementara kita bernafas lewat itu gambaran betapa beratnya perjalanan hidup kita nanti di padang mahsyar. Kalau guru saya pada waktu ini itu beliau menggambarkan, ya wallahualam tentang tidaknya kalau matahari itu hanya sejengkal, terus tanah yang kita injak itu bukan tanah seperti ini. Katanya diganti dengan apa besi apa begitu. Allah. Celakanya lagi, mohon maaf, nanti kalau sudah dikumpul di sana, tidak pakai sandal, tidak pakai sepatu. Kalau sampai di Mekah 56 derajat, sampai keluar pakai sandal, pakai sepatu. Coba tidak pakai sandal, berasap kaki sandal. Ya. Bagaimana nanti yang tidak pakai itu ukuran berapa derajat, tidak pakai sandal, tidak pakai alas kaki, hulan wahuman. Tergantung itu semuanya dari amal kita. Maka beramal itu tentu untuk diri kita. Nah, amalnya semata-mata dipersembahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka kita memperingati lahirnya beliau Rasulullah. Kita semuanya tergolong orang-orang yang benar-benar mencintai Rasulullah, dan kelak mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama dengan Rasulullah. Karena Rasul berkata, besok kita akan dikumpulkan bersama dengan siapa yang cinta. Kalau kita cinta dengan Rasulullah dengan sungguh-sungguh, mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita bersama dengan beliau. Dan kalau kita dimatikan oleh Allah, mudah-mudahan mati kita dalam keadaan husnul khotimah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya, khususnya kepada sahabat saya Pak Kiai Haji Hermini Yami. Hanya itu yang bisa kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi penyampaian Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan apa yang beliau sampaikan dapat menambah mahabbah kecintaan kita terhadap baginda Rasulullah SAW dan dapat menjalankan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya marilah kita ikuti bersama pembacaan doa dan awal yang akan dipimpin langsung oleh guru kita Kiai